Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas ujian mandiri untuk UGM materi fisika. Di sini ada sebuah soal, benda bermassa 2 kg dari keadaan diam dipercepat oleh gaya konstan sebesar 2N. Berapa waktu yang diperlukan oleh gaya tersebut sehingga benda bergerak dengan tenaga kinetik 100 Joule? Oke, kita lihat diketahuinya. Di sini ada massanya yaitu 2 kg. Kemudian ada V0-nya karena dia keadaannya diam, berarti V0-nya atau kecepatan awalnya itu adalah 0. Kemudian di sini ada gayanya yaitu 2 Newton, kemudian ada EK-nya yaitu 100 Joule. Yang ditanya adalah waktunya berapa. Cara pertama, kalian cari dulu A-nya. Pakai rumus gaya yaitu F sama dengan M dikali A. F-nya udah ada, tinggal masukin 2, M-nya juga udah ada yaitu 2, maka yang ditanya adalah A. Maka A-nya itu adalah 2 bagi 2 yaitu 1. Kemudian setelah mencari A, kita mencari V akhirnya menggunakan rumus EK. Energi kinetik. EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. EK-nya sudah ada 100, kemudian setengah dikali M-nya udah ada yaitu 2 dikali sama V-nya. Nah, V-nya ini kita ubah menjadi V akhir atau VT. Maka VT-nya 2 sama 2 dicoret berarti sisa 100. Maka akar 100 itu adalah 10. Nah, setelah mencari VT, kita bisa mencari A menggunakan rumus GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Karena di sini dia dipercepat, maka tandanya itu adalah positif. VT-nya udah ada 10, V0-nya 0, ditambah A-nya juga udah ada 1, yang ditanya adalah waktunya. Maka T-nya itu adalah 10 sekon. Maka jawabannya itu adalah E. Soal yang kedua, di sini ada sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal yaitu V1. Kemudian saat batu berada pada titik tertinggi, semua bola dilemparkan juga ke atas dari tanah dengan kecepatan awal yaitu V2. Nah, ternyata batu dan bola itu menyentuh tanah secara bersamaan. Perbandingan tinggi maksimum batu dan bola itu adalah berapa? Nah, kita analisis dulu. Nah, di sini ada sebuah batu. Nah, batu ini dilemparkan ke atas nih. Nah, udah nyampe atas di sini. Kemudian si bola ini baru nih dilemparkan ke atas. Jadi setelah batunya ini nyampe di atas nih, si bola ini tuh baru dilemparkan dari tanah. Nah, kemudian kita menggunakan rumus yaitu Tmax sama dengan V0 dibagi sama gravitasi. Kita nyari T batu dulu. Nah, T batu ini kita simpulkan bahwa T batu itu sama dengan Tmax. Karena batunya itu udah ada di ketinggian maksimum yang ini. Kemudian tinggal masukkan Tmax itu rumusnya adalah ini V0 dibagi G. Kemudian karena V awal batu itu adalah V1, berarti kita ubah menjadi V1 dibagi G. Kemudian untuk T bolanya, karena dia itu dilemparkannya itu dari bawah nih kemudian ke atas, berarti ini adalah Tmax ke 1, kemudian dari atas ke bawah lagi, berarti ini adalah Tmax 2. Maka disimpulkan bahwa ini yaitu 2 kali Tmax gitu. Nah, sedangkan batu kan cuman ke bawah doang. Ini berarti ini 1 kali. Kemudian berarti tinggal masukin 2 dikali V0 dibagi G sesuai rumus Tmax sama dengan, karena V0-nya V0 Bola itu adalah V2, berarti tinggal ubah jadi V2 dibagi G. Nah, kemudian T batu sama dengan T bola. Tinggal masukin yang ini V1 dibagi G
sama dengan T bolanya tinggal masukin 2V2 dibagi G. Di sini gravitasi, di sini juga gravitasi bisa dicoret, maka V1-nya itu adalah 2V2. Nah, kemudian untuk mencari tinggi maksimumnya kita menggunakan rumus. Di sini ada rumus yaitu H maksimum sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Karena di sini kita mencari perbandingan tinggi maksimum antara bola dan batu. Berarti di sini H maksimum batu sama dengan H maksimum bola. Tinggal masukin nih rumus dari yang ini, tinggal masukin ke sini. Nah, kemudian ini sama nih, coret, kemudian ini juga sama, berarti coret. Nah, berarti tinggal karena batu itu adalah V1, kita ubah, berarti di sini V1 kuadrat. Kemudian karena bola itu adalah V2 yang ini, berarti kita ubah jadi V2 kuadrat. Tinggal masukin V1-nya itu berapa tadi? Nah, ini V1-nya itu adalah 2V2, kemudian V2-nya itu V2-nya tetap di sini kita cari V2-nya. Kemudian ini tinggal masukin, berarti 2 kuadrat berarti 4, berarti 4V2 kuadrat banding V2 kuadrat, maka perbandingannya adalah 4:1 gitu. Jadi ini kita tulis ulang nih guys ya, V2 kuadrat itu karena disoalkan belum ada gitu, jadi kita anggap bahwa dia itu 1 itu, maka jawabannya itu adalah 4 yang ini, berarti jawabannya adalah C. Soal selanjutnya itu adalah sistem dua benda seperti gambar di bawah. Itu diketahui bahwa bidang licin sempurna dan besar kecepatan gravitasi setempat itu adalah G. Kedua benda tersebut itu akan bergerak dengan percepatan seberapa gitu. Yang ditanya itu adalah percepatannya. Nah, pertama kita analisis dulu. Di sini tuh ada gaya apa aja. Teman-teman bisa lihat gambar di sini. Di sini sudah saya analisis. Nah, kemudian kita mencari A dengan menggunakan rumus hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kemudian tinggal masukin sigma F-nya, berarti W1 dikurang W2 dikali sin 30 dari yang ini. Bentar. Oke. Sorry. Dari ini sama ini. Kenapa T-nya itu nggak dipakai? Karena ini pakai sistem yang sama, maka kita anggap bahwa T1 itu sama dengan T2. Jadi walaupun kita masukin itu juga bisa dicoret gitu. Nah, berarti W1 dikurang, ini W1 dikurang. Kenapa dikurang? Karena nih arahnya berlawanan. Kemudian dikali sin 30 sama dengan, nah ini M-nya itu karena di sini ada benda 1 sama benda 2, berarti ada M1 sama M2. Nah, kita ini aja jadi M tambah M, karena di sini M-nya juga tidak diketahui, berarti bisa kita anggap bahwa M-nya itu sama. Berarti di sini ada 2M dikali 2, kemudian setengah M kali G. Kenapa di sini bisa setengah M kali G? Karena di sini ini tuh 1 nih teman-teman. Nah, ini 1. Nah, ini kan sama nih, MG. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa kalau ininya variabelnya sama, berarti ini sama aja kayak 1 dikurang sama setengah. Nah, maka hasilnya itu adalah setengah. Nah, setengah variabelnya sama, berarti MG sama dengan 2M dikali A. Maka I-nya ya tinggal pindah ruas aja ke sini, maka A-nya itu adalah 1/4G.
Kemudian soal kedua, di sini ada 2 buah balok dengan massa 3 kg. Berarti ada M1-nya kemudian dan 4 kg ditumpuk dengan balok bermassa lebih kecil berada di atasnya. Oke, nah berarti ini di sini kan ada massa 3 kg dan ada 4 kg ditumpuk dengan balok bermassa lebih kecil dari berada di atas. Nah, berarti otomatis ini tuh, nah ini aku anggap ini benda pertama, ini adalah benda kedua. Nah, katanya itu lebih kecil berada di atas. Nah, berarti ini otomatis 4. Nah ini otomatis 4 nih, dan ini otomatis 3. Kemudian berarti kita di sini M1-nya 4, M2-nya 3. Berarti untuk mencari berat itu sesuai rumusnya, berarti W sama dengan M kali G. Berarti kalau untuk mencari W1 berarti 4 dikali 10 yaitu 40 Newton. Berarti untuk mencari W2 itu adalah 3 dikali 10 yaitu 30 Newton. Kemudian di sini ada koefisien, berarti ada mu K 0,2 dan ada mu S yaitu 0,3, dan di sini ada F-nya itu sebesar 10N. Yang ditanya tuh maka total gaya yang bekerja pada balok yang paling atas itu berapa sih gitu. Nah, kemudian kita mencari N1 terlebih dahulu. N1. Nah, untuk N1-nya rumusnya adalah berarti N1 kan ini nih. Nah, ini Oke, berarti karena dia itu arahnya itu vertikal itu ke sini. Nah, maka kita amatin arah yang vertikal aja gitu ya. Nah, berarti di sini ada W1 sama ada ditambah W2 sama dengan W1-nya 40 ditambah 30 yaitu 70. Kemudian untuk mencari N2-nya yaitu sama dengan W2. Ini ya, kan ini N2 nih. Nah, N2 kan cuman ada si W2 doang. Nah, ini. Maka W2-nya tuh tadi 30. Kemudian di sini kita mencari gaya gesek 1, 2 yang ini sama 1, 2 yang ini. Tinggal masukkan, karena di sini nggak bilang bahwa bendanya itu gerak, berarti kita masih anggap bahwa bendanya itu diam, berarti kita menggunakan US yang statis, yang diam. Nah, kemudian dapat disimbolkan bahwa di sini gayanya tadi 10 nih, gayanya ini 10, tapi gaya geseknya itu adalah 30, otomatis besaran si gaya gesek. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kalau gaya geseknya itu lebih besar dari gaya dorong, otomatis dia akan diam gitu. Maka bisa dianggap bahwa hasilnya itu ada 0. Kemudian soal berikutnya, di sini ada sebuah bola pejal bermassa M dan berjari-jari R menggelinding pada bidang horizontal itu tanpa slip. Kemudian bidang horizontal tersebut bersambung dengan dasar bidang miring yang sudutnya itu theta. Nah, ketika bola mulai naik ke atas bidang miring, kecepatan awalnya itu adalah V0. Nah, asumsikan gerak bola menaiki bidang miring tanpa slip. Nah, jarak terjauh yang ditempuh pada bidang miring itu adalah berapa? Nah, ini langsung masukin rumus saja ya. Nah, karena ini adalah bola pejal, maka bola pejal itu inersia bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, ini kita cari A-nya dulu. Untuk A-nya itu rumusnya adalah G dikali sin theta dibagi K ditambah 1. Berarti G sin theta dibagi K-nya itu yang ini 2/5. Yang ini tinggal masukin ke sini ditambah 1, maka dapat bahwa A-nya itu adalah 5/7 dikali sin theta.
Nah, untuk mencari S di sini kita pakai rumus GLBB, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS, di mana Vt-nya itu adalah 0 sama dengan V0 kuadrat dikurang 2, A-nya itu adalah yang ini yang kita cari, kemudian dikali S. Nah, ini kita tinggal hitung, ininya pindah sebelah sini. 2 dikali 5 itu 10, berarti 10/7. Nah, di sini kan negatif nih. Negatif. Berarti kalau pindah ke sini maka jadi positif. Nah, berarti S-nya itu sama dengan ini, tinggal balik lagi ke sini. Pindah ruas, maka S-nya itu bakal ketemu, yaitu 7/10 dikali V0 kuadrat dibagi G dikali sin theta. Maka jawabannya itu adalah yang B. Soal selanjutnya, di sini ada 2 buah termometer A dan B menunjukkan angka 20 dan 30. Oke, kan di sini ada 2 buah termometer A dan B menunjukkan angka 20 dan 30 untuk es mencair. Nah, untuk es mencair ini adalah titik beku. Oke, untuk es mencair ini bisa dikatakan sebagai titik beku es. Nah, titik beku itu ada di sini, ada di bawah. Berarti ini adalah titik beku atau TB. Nah, kemudian ini tuh adalah titik didihnya yang atas atau TD. Oke, kita lihat di sini. AB masing-masing menunjukkan angka 20 dan 30 untuk es mencair. Berarti A ini titik bekunya itu adalah 20 dan B ini adalah titik bekunya itu adalah 30. Nah, serta 180 dan 230 untuk air mendidih. Nah, berarti A ini titik didihnya itu adalah 180 dan B ini titik didihnya itu adalah 230. Nah, kedua termometer tersebut itu menunjukkan angka suhu yang sama pada suhu dalam termometer Celcius. Nah, ini untuk termometer Celcius itu adalah 0 sampai 100. Nah, pertama kita mencari nilai ininya dulu, nilai X-nya dulu, yang ini. Ini nggak tahu nih X-nya itu berapa. Nah, berarti kita cari rumusnya adalah X nih dari sini dikurang sama titik bekunya. Titik bekunya berarti 20 dibagi sama titik didihnya, yaitu 180 dikurang sama 20, yaitu titik bekunya. Itu sama dengan ini adalah A nih, yang ini adalah A. Nah, berarti yang ini tuh adalah B-nya. Nah, berarti sama nih X-nya itu dari sini dikurang sama 30 itu adalah titik bekunya, dibagi sama 230 itu adalah titik didihnya, dikurang sama 30. Nah, ini tinggal dioperasiin, ini X dikurang 20 dibagi sama 180 dikurang 20 itu adalah 160. Kemudian X dikurang 30 dibagi sama 200. Nah, ini bisa diperkecil menjadi 4 dan 5 ya teman-teman. Ini bisa diperkecil. Kemudian ini tinggal kali silang. Berarti 5X dikurang 120 sama dengan ini ini kali silang ya. Nah, berarti di sini oke, 4X dikurang 120 dibagi sama 5X dikurang 100. Nah, ini berarti ini pindah ruas ke sini.
5x dikurang 4x berarti x minus 120 ditambah sama 100 itu adalah minus 20. Nah ini kita x nya ketemu, yaitu adalah minus 20. Nah yang ditanya adalah menunjukkan angka suhu yang sama pada suhu dalam termometer Celcius sebesar, nah berarti ini 100, kita bisa pakai A atau B. Nah di sini kita pakai Celcius, pakai termometer A. Nah berarti di sini 180. Nah ini dari sini. Kemudian 20. Nah dari sini. Minus 20 itu dari sini. Kemudian Celciusnya itu ini kan titik beku, ini juga sama titik didih. Nah ini adalah titik bekunya. Nah ini adalah yang sama itu pada suhu berapa sih gitu. Berarti kita misalkan Y gitu. Nah berarti konsepnya sama. Berarti kita lihat nih yang A dulu, berarti 20 itu dari sini. Ini dari sini dikurang sama minus 20 dari sini dibagi sama 180 dikurang sama minus 20. Nah ini 40 per 200 bisa diperkecil jadi 1/5 ya. Nah ini 0 dari sini, kemudian dikurang Y dibagi sama 100 dari sini dikurang Y. Nah ini jadi min Y per 100 dikurang Y, ini tinggal kali silang, maka nanti bakal ketemu Y nya itu adalah minus 25 derajat Celcius gitu. Jadi kedua termometer tersebut akan menunjukkan angka suhu yang sama pada suhu dalam termometer Celcius sebesar minus 25 derajat Celcius. Soal selanjutnya itu adalah sebanyak m gram air bersuhu 4 derajat Celcius dicampurkan dengan n gram es bersuhu minus 4 derajat Celcius. Ternyata keadaan akhir itu adalah setengah bagian es mencair. Nah, perbandingan M dan N itu berapa? Oke, pertama kita gambarkan dulu grafiknya. Nah, di sini dia grafiknya itu suhunya itu dari minus 4 sampai 4. Berarti di sini minus 4 sampai 4. Kemudian, nah, kita menggunakan rumus Q lepas sama dengan Q terima. Nah, di mana Q lepasnya itu adalah Q3 dan Q terima itu adalah Q1 dan Q2. Nah, berarti tinggal ditambahkan. Nah, tinggal dimasukkan. Di sini juga ada sebuah grafik rumus di mana kalau Q1 itu rumusnya adalah IMC delta T. Kemudian Q2 itu rumusnya ML. Q3 itu rumusnya adalah IMC delta T. Ini tinggal dimasukin, berarti M-nya itu adalah M. Kemudian C-nya itu adalah 1 karena dia itu adalah air. Kemudian delta T-nya itu adalah 4. Kemudian di sini MQ1 itu N. C-nya itu adalah setengah. Dan M-nya dan delta T-nya itu adalah 4. Nah, di sini M-nya untuk Q2-nya itu adalah setengah N dikali sama 80. Ini udah dari sananya. Nah, ini tinggal hitung aja, berarti 1 kali 4, 4M sama dengan, ini tinggal hitung, maka jadi 42N. Tinggal pindah ruas, M bagi N atau M banding N. Maka M bandingan ini adalah 42 banding 4, dimana kalau diperkecil adalah 21 banding 2. Di sini nggak ada jawabannya ya. Kemudian untuk nomor 23, di sini ada gas A dan gas B itu tersusun atas molekul-molekul diatomik. Massa molekul gas A adalah 4 kali massa gas B. Nah, dengan menganggap
gas A dan gas B itu sebagai gas ideal. Nah, rasio dari kinetiknya itu rata molekul gas A itu terhadap molekul gas B pada temperatur kamar itu berapa. Nah, ini kita pakai perbandingan EKA pada gas A dibanding EKB pada gas B, energi kinetik ya. Nah, tinggal masukin rumusnya, berarti ini F per 2 KT banding F per 2 KT, dimana F itu adalah derajat kebebasan gitu. Nah, ini masanya itu tidak tidak mempengaruhi ya guys, jadi abaikan saja. Nah, ini coret maka 1:1. Kemudian nomor selanjutnya di sini ada sebuah pipa logam yang cukup tipis, itu memiliki jari-jari A. Nah, pipa tersebut itu cukup panjang dan dialiri arus senilai I. Nah, induksi magnetik P yang terletak sejauh R dari sumbu pipa dengan R lebih dari A itu adalah berapa? Nah, di sini ada pipa. Nah, di sini berarti ada I arus. Kemudian di sini ada A, jarak si pipanya. Nah, ini adalah R, jarak jari pipa ke titik P. Nah, untuk rumusnya itu pakai medan magnet, di mana rumusnya adalah μ0 dikali I bagi 2pi dikali A. Nah, A-nya itu tinggal kalian ubah menjadi jarak pipa ke partikelnya, berarti R. Maka jawabannya itu adalah μ0 dikali I bagi 2pi dikali R, yaitu B. Nah, lanjut nomor 25. Di sini ada kapasitor plat paralel dengan jarak kedua platnya UD dan kapasitasinya itu C. Nah, diisi muatan Q sehingga poleransialnya itu V. Nah, kemudian muatan titik Q yang diletakkan di dalam kapasitor tersebut memiliki gaya elektrositatik sebesar. Nah, ini tinggal masukin rumus, di mana rumusnya itu adalah F gaya sama dengan E dikali Q. E itu adalah medan magnet, Q itu adalah muatan. Nah, di mana E itu punya rumus yaitu V dibagi D, maka berarti jawabannya adalah Q dikali V dibagi D. Berarti jawabannya adalah B. 26. Di sini ada selembar plat dengan luas A memiliki muatan senilai Q yang tersebar merata. Nah, kuat medan listrik di titik-titik yang sangat dekat dengan permukaan plat itu dan jauh dari sisi-sisinya itu adalah berapa? Nah, ini pakai rumus medan listrik, dimana rumusnya adalah S sama dengan sigma dibagi 2 epsilon 0. Kemudian tinggal masukin aja epsilon 0 itu punya rumus 1/4πk. Nah, sigma juga punya rumus Q dibagi A, dimana K-nya itu adalah 1/4pi epsilon. Nah, ini tinggal kalian hitung. Nah, maka ketemu hasilnya itu adalah 2pi K Q dibagi A. Nah, di sini ada sebuah rangkaian yang ditanya adalah berapa sih I3-nya. Nah, untuk I3-nya itu pertama-tama ini rangkaiannya itu saya buat terlebih dahulu disederhanain menjadi kayak gini. Nah, kemudian jangan lupa di sini ada R1, kemudian di sini ada R2, dan di sini ada R3. Nah, untuk I-nya itu kita pakai rumus cepat aja, di mana rumusnya itu adalah E1 dikurang E3 dikali R2 ditambah E2 dikurang E3 dikali R1 dibagi sama R1 kali R2 ditambah R1 dikali R3 ditambah R2 dikali R3, dimana E1-nya itu adalah 12 dikurang E3-nya itu 0 karena nggak ada di sini. Kemudian dikali R2-nya itu adalah 6 ditambah E2-nya itu adalah minus 8. Kenapa bisa minus 8? Karena di sini ketika dia mutar arusnya ketemunya tuh negatif dulu, berarti di sini minus.
dikurang 0 karena di sini nggak ada, dikali R1-nya itu adalah 4 dibagi sama R1 kali R2, R1-nya 4 dikali 6 berarti 24 ditambah R1 dikali R3 berarti 4 kali 2 8 ditambah R2 dikali R3 berarti 2 kali 6 12. Nah ini tinggal hitung. Nah berarti 72 dikurang 32 dibagi sama 44. Nah maka hasilnya adalah 40 bagi 44 atau bisa diperkecil menjadi 0,9. Maka jawabannya adalah A, 0,91 ampere. Kemudian nomor selanjutnya di sini ada sebuah partikel bermuatan Q dan bermassa M bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari R dalam medan magnet sebar sama B. Nah, jika arah gerak partikel tegak lurus terhadap arah medan magnet, nah hitunglah momentum partikel. Nah, ini kita menggunakan rumus di mana di sini ada Fs itu adalah gaya sentral dan Fm itu adalah gaya magnet. Nah, berarti rumus gaya sentral itu adalah mv kuadrat dibagi R dan F magnet itu adalah BQV. Nah, berarti ini menjadi ini coret, kemudian R-nya itu pindah ke sini, maka jadi dikali, maka MV-nya itu adalah BQR, maka MV itu adalah rumus dari momentum, maka momentumnya itu adalah BQR. Maka jawabannya adalah C. Soal selanjutnya itu adalah benda bermassa 2 kg itu bergetar selaras sederhana. Nah, ketika benda tersebut berada di titik timbang, kecepatannya itu menjadi 2 m/s. Dan ketika di simpangan 20 cm, benda itu diam. Nah, kecepatan benda ketika di simpangan 16 cm itu sebesar berapa? Nah, berarti di sini ada massanya itu adalah 2 kg. Kemudian di situ ada V maksimumnya yaitu 2 m/s. Kemudian di sini juga ada A-nya simpangan yaitu 20 cm. Dan di situ juga ada kecepatan benda ketika di simpangan 16. Berarti di sini kita anggap Y-nya aja. Yang ditanya, ini adalah simpangan kedua, berarti kita anggap Y. Yang ditanya itu adalah kecepatan, berarti V-nya. Pertama-tama kita mencari V maksimumnya, di mana rumusnya itu adalah A dikali omega, di mana A-nya itu adalah 0,2 dari 20 cm ke meter dikali omega. Nah, maka omeganya itu dapat 10. Nah, kemudian kita mencari sin theta dan cos theta-nya. Oke, kita akan rumus Y sama dengan A sin theta, Y-nya ada 16 sama dengan A-nya juga ada yaitu 20 dikali sin theta. Nah, ini bisa diperkecil menjadi 4 sama 5, maka sin theta-nya itu adalah 4/5. Kalau sin itu adalah depan sama miring, berarti depannya itu 4, miringnya itu 5, maka sampingnya itu berarti tinggal ini aja, 4 kuadrat 4 kali 4 16, 5 kuadrat 5 kali 5 25, berarti 25 dikurang sama 16 itu 9. Nah, maka akar 9 itu adalah 3. Nah, berarti di sini 3. Nah, berarti cos theta-nya itu adalah samping miring, berarti 3/5.
Nah, berarti untuk mencari V tinggal masukin rumus yaitu A omega cos theta, di mana A-nya itu adalah 0,2 dikali omeganya itu adalah 10 dibagi sama 3/4. Nah, berarti 0,2 dikali 10 dikali 3 dibagi sama 5 itu adalah 1,2. Soal selanjutnya adalah suatu pegas dengan konstanta pegas yaitu K diregangkan sebesar X. Nah, seandainya separuh usaha yang digunakan untuk meregangkan pegas tadi itu dipakai untuk meregangkan pegas kedua. Nah, pegas kedua itu ternyata leregang sebesar 4 X/4. Nah, maka konstanta pegas kedua itu adalah sebesar berapa? Oke, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus usaha untuk pegas, di mana rumusnya itu adalah W sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, berarti kalau separuh, berarti kalau separuhnya, nah maka berarti 1/4 KX kuadrat. Nah, yang ditanya adalah pegas kedua. Nah, berarti pegas kedua kita masukkan rumus awalnya yaitu W sama dengan setengah KX pangkat 2, tapi karena ini adalah pegas kedua berarti kita pakai aksen, K aksen, X aksen pangkat 2. Nah, W yang ini tuh adalah W awal yaitu ini 1/4 KX kuadrat sama dengan setengah K aksen kemudian regang sebesar ini X/4, tinggal masukin berarti X/4 kuadrat. Nah, kemudian 1/4 KX kuadrat sama dengan setengah K aksen X kuadrat berarti 4 kuadrat 16. Nah, kemudian tinggal kita hitung, maka K aksennya itu adalah 8K. Ini coret 1 kali 1 1, 2 kali 16, 2 kali 16 32, kemudian 1/32 32 bagi 4 8. Nah, maka hasilnya adalah 8K, yaitu dodol. Kemudian soal berikutnya, pada cermin cekung dengan jarak fokus F, nah jika perbesaran yang dihasilkan N itu adalah N lebih besar 1, nah maka jarak antara benda dengan bayangan dapat ditulis sebagai, nah untuk mengerjakan ini, kita menggunakan rumus M sama dengan S aksen dibagi S, kemudian N sama dengan S aksen dibagi S, dimana ini kita, kalau yang ditanya adalah S aksen, nah berarti N dikali S. Kemudian ini rumus M lainnya. Nah, M sama dengan F dibagi S dikurang F. Nah, N sama dengan F dibagi S dikurang F. Nah, tinggal kali silang. NS minus NF, ini tinggal kali silang, sama dengan F, dimana NS sama dengan ini pindah ruas sebelah sini jadi positif, maka S-nya N-nya pindah ruas, maka jadi bagi, maka S-nya itu adalah F 1 ditambah N per N. Nah, S aksen dikurang S sama dengan NS, dimana
N dikurang 1 dikali S, N dikurang 1 dikali N tambah 1 bagi N dikali F. Nah, maka N kuadrat dikurang 1 bagi N dikali F. Maka jawabannya itu adalah yang E. Soal selanjutnya, di sini ada sebuah batang panjang, diamnya itu adalah L. Nah, batang tersebut bergerak searah dengan arah membujurnya. Nah, sehingga dilihat oleh pengamat yang diam panjangnya itu adalah 0,6 L. Nah, pengamat lain yang bergerak searah dengan gerak batang itu mengamati panjang batang sebesar 0,8 L. Nah, jika C-nya itu adalah kelajuan cahaya, maka kelajuan batang relatif terhadap pengamat yang bergerak itu berapa? Nah, ini berarti L0-nya, L awal atau panjang awalnya itu tadi adalah L. Kemudian L yang kedua itu adalah 0,8 L. Nah, yang ditanya itu adalah V-nya. Nah, maka memakai rumus L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat, di mana L akhirnya itu adalah 0,8 L. Tinggal masukin, coret, ini juga coret, berarti maka V-nya itu adalah 0,6 C. Soal selanjutnya, di sini ada suhu suatu permukaan benda hitam itu adalah 693 derajat Celcius, dan intensitas maksimum yang dipancarkan oleh permukaan benda tersebut itu terjadi pada frekuensi berapa? Nah, pertama di sini kita mengubah suhunya dulu. Karena di situ masih derajat Celcius, berarti kita ubah ke Kelvin, tinggal ditambah 273, berarti 693 ditambah 273 itu adalah 699 Kelvin. Nah, ini ditanya adalah frekuensinya berapa sih? Nah, ini adalah menggunakan rumus A dikali T sama dengan C. A dikali T, di mana C-nya itu adalah ini adalah ketetapan 2,9 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian A-nya ini kita ubah menjadi C dibagi F dikali ini T-nya tinggal turunin sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Nah, C itu juga punya udah ada nilainya, udah ada ketetapannya itu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi F. Nah, T-nya tinggal dimasukin yaitu 966 Kelvin sama dengan 2,9 kali 10 pangkat 3, maka dapat diketahui V-nya atau frekuensinya itu adalah 10 pangkat 14 Hz. Kemudian kita lanjut ke nomor 34. Ada sebuah partikel bermasa M meluruh dari keadaan dia menjadi dua partikel. Nah, yang satu itu bermasa M dan yang satu lagi tidak bermasa. Nah, besar momentum partikel yang bermasa M itu berapa? Nah, ini ada massa M, yang satunya itu punya massa, yang satunya itu tidak bermassa. Maka P sebelum dan PP sudahnya. Nah, P sebelumnya itu menggunakan rumus M kali C karena dia punya massa, dan P sudahnya itu P doang karena dia nggak punya massa. Nah, maka ini juga sama, maka momentumnya itu adalah M kali C. Nah, M kali C ini bisa disederhanain jadi M kuadrat dikali C dibagi M, karena kalau ini kita bagi berarti coret. Nah, ini coret, maka sama aja kayak yang di atas. Lanjut nomor 35. Nah, sebuah roket bermassa M itu bergerak ke atas permukaan planet bermassa M. Nah, berjari-jari R dengan kecepatan awal itu setengah kali kecepatan lepas. Nah, tinggi maksimum roket dari permukaan planet itu berapa? Nah, ini kita menggunakan rumus di mana W itu adalah W itu sama dengan perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetik. Maka didapatkan bahwa EP2 itu dikurang EP1 sama dengan EK2 itu dikurang EK1. Nah, tinggal masukin, berarti 6 M besar M kecil dibagi R2 dikurang 6 M besar M kecil dibagi R1 dikurang setengah M kecil V1 kuadrat. Nah, karena ini ruas kanan dan ruas kiri sama yaitu M kecil, nah maka boleh dicoret.
Berarti sisa 3M besar dibagi, nah R ininya kita sederhana menjadi H tambah R, M2, 6M bagi R sama dengan minus setengah. Nah, ini V-nya itu kita ubah menjadi setengah akar 26M bagi R. Nah, berarti di sini 6M dibagi R ditambah H minus 6M bagi R sama dengan minus setengah dikali 1/4 dari ini dikuadratin dikali 2 ini akar 2 dikuadratin itu adalah 6 2 aja 6M bagi R. Ini akarnya sampai sini ya guys. Nah, berarti akar 2 kali 6 ini kali 2 kali 6. Kemudian kita lanjut R dikurang R dikurang R tambah H dibagi R kuadrat ditambah RH sama dengan minus 1/4R. Nah, berarti minus H itu R kuadrat tambah RH sama dengan minus 1/4R. Berarti ini tinggal kali silang, berarti dapat P 4RH sama dengan R kuadrat ditambah RH. Nah, maka 3RH ini pindah ruas nih ke sini. Nah, berarti 3RH sama dengan R kuadrat, maka hanya ini pindah ruas ke sini. Berarti nantinya gini. R kuadrat dibagi sama 3R. 3R. Ini kan R. Ini bagi. Nah, berarti sisa R bagi 3. Maka jawabannya itu adalah 1/3R.